Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol legal ini ya. Bagaimana tata cara penagihan pinjol yang diperbolehkan oleh OJK? Halo guys, welcome back to my channel. Saat kita di fase gagal bayar atau keterlambatan atau kurang 2 hari atau 3 hari dari jatuh tempo atau reminder, ini situasi yang tidak mengenakan ya. Kadang-kadang kita ini ditelepon seharian atau kita ini diancam-ancam, bahkan kita ini ditakuti dengan ancaman-ancaman yang begitu masif, entah itu kata-kata kasar atau pengancaman yang lain. Mungkin hari ini kalian ini bertanya-tanya, seharusnya penagihan OJK ini yang benar gimana ya, sehingga kita tahu prosedurnya, sehingga kita tahu batasannya. Karena dengan adanya batasan ini, ada yang tertulis atau ada yang terlampir, bahkan ada yang dibekukan secara hukum ya. Bagaimana tata cara penagihan pinjol yang diperbolehkan oleh OJK? Yang pertama adalah boleh menggunakan pihak ketiga ya. Pada bagian 9 penagihan SE OJK nomor 19 EOSJ 0623 disebutkan bahwa pihak pinjol harus melakukan penagihan secara mandiri. Selain itu, penyelenggara juga dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penagihan utang. Di pihak perusahaan harus menagih secara mandiri ya, artinya harus memiliki satu karyawan bagian internal dari perusahaan ini untuk menagihnya secara langsung ya, atau bisa diwakilkan pihak ketiga atau perusahaan vendor penagihan besi lapangan untuk turun ke alamat-alamat nasabah yang ada tagihan dari pinjaman online ya. Kemudian tata cara yang kedua, surat peringatan bagi nasabah yang telat membayarnya. Belum jatuh tempo, pinjol harus memberikan informasi kepada nasabah untuk melakukan pembayaran secara berkala. Namun ketika nasabah mengalami one prestasi, pinjol harus melakukan penagihan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan setelah jangka waktu pembayaran habis. Jadi maksudnya di sini, ketika kalian ini ditagih, mungkin ada estimasi 1 minggu, kalian tidak merespon atau kalian tidak menanggapi, maka pihak OJK memberikan satu instruksi untuk kalian ini dikirim surat penagihan ke rumah kalian. Dalam surat penagihan ini belum tentu ada DC lapangan yang datang ya, jadi tergantung aplikasinya. Kemudian yang ketiga adalah boleh menagih langsung. Penagihan hutang di pinjol ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu desk call atau penagihan tidak langsung melalui pesan, teks, panggilan telepon, panggilan video, atau media lain. Keduanya adalah fin collection atau penagihan langsung secara tatap muka. Desk call ini biasanya ketika kalian keterlambatan, kalian biasanya ditelepon, di SMS, bahkan diberi WA langsung untuk melakukan pembayaran ya. Kemudian ketika masa keterlambatan berikutnya, entah itu mencapai 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, pihak dari OJK memberikan satu kewenangan untuk pinjaman online ini tatap muka langsung atau datang ke rumah nasabah yang sedang memiliki tagihan, atau ini dinamakan fin collection atau DC lapangan. Yang keempat adalah tidak mengancam dan kasar ya. Penagihan hutang oleh pinjol tidak diperkenankan dengan cara menggunakan ancaman kekerasan atau tindakan bersifat mempermalukan debitur. Penagihan juga dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan fisik dan verbal. Ini sebenarnya untuk pinjol legal yang berizin OJK ini tidak boleh adanya pengancaman ya. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, mereka ini melakukan intimidasi, pengancaman untuk mengaburkan bahwa itu yang mereka lakukan. Mereka tidak menyebut nama aplikasinya. Ini yang selalu dilakukan mereka untuk menerobos aturan-aturan OJK ini ya. Tidak menagih ke kondar ya. Penagihan hutang oleh pinjol tidak boleh dilakukan kepada pihak selain penerima dana, termasuk kontak darurat. Penggunaan kontak darurat hanya ditunjukkan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan nasabah. Darurat ini hanya untuk menunjukkan konfirmasi keberadaan nasabah, artinya
apakah hubungan nasabah ini dengan kontak darurat ini seperti apa, entah itu pamannya, ayahnya, atau orang tua. Ini anaknya bapak ini punya tagihan di sini dalam pinjaman online ini, tidak boleh ya, hanya konfirmasi aja, hanya menyampaikan pesan. Penagihan dilakukan pukul 8 pagi hingga 8 malam ya. Debt collector pinjol hanya boleh penagihan pinjol hanya pada pukul 08 hingga 20.00 waktu alamat nasabah. Penagihan menggunakan perantara komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus atau bersifat mengganggu. Estimasi waktu penagihan ini hanya pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam dan tidak boleh mengganggu. Tapi faktanya, tapi realitanya, ketika kalian jatuh tempo, kalian akan ditelepon berkali-kali ya, mungkin sampai puluhan kali, bahkan menembus sampai ratusan. Ini kan mengganggu ya, ini kan sudah menyalahi satu ketentuan ya. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol legal ini ya, tujuannya hanya untuk membuat hidup kalian ini tidak nyaman ya. Semakin kalian ini tidak nyaman, maka kalian ini akan semakin bergerak untuk mencari pendanaan ya. Tujuannya cuma satu, yaitu tagihan kalian ya. Tata cara penagihan yang diperbolehkan oleh pinjol OJK ini, mudah-mudahan dengan tata cara ini kalian memiliki satu barometer, atau kalian ini memiliki satu pandangan atau satu wawasan atau satu prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh pinjol-pinjol legal ini, sebagai acuan untuk Anda bisa melaporkan mereka ke pihak-pihak yang berwenang ya. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video, salam lumer.